Shalom adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Oh iya, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau memberikan kasih karunia-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini lagi Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga dan masih bisa beribadah pada hari ini. Karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan kasih Tuhan sangatlah indah. Nah, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Mari kita menyanyi bersama-sama ya tadi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Evi, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Evi. Semoga kami bisa mendengarkan dengan baik dan hal yang baik kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, dengan kasih, saya persilakan Kakak Evi. Hai adik-adik. Nah, saat
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Alkitabnya sudah siap? Ayo siapkan semuanya Alkitabnya. Kalau sudah siap, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kali ini kakak mau bercerita lagi tentang bangsa Israel. Jangan bosan-bosan dengar tentang bangsa Israel ya. Nah, kali ini bangsa Israel melakukan perjalanan ya setelah keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka sekarang sampai di padang gurun. Adik-adik, kalau padang gurun itu bagaimana ya? Panas. Yang terlihat hanya pasir dan gunung. Tidak ada air. Nah, kalau adik-adik haus, adik-adik bikin apa? Ya pastinya minum. Nah, kali ini bangsa Israel kehausan ya, karena mereka capek melakukan perjalanan yang sangat jauh, tapi tidak ada air. Akhirnya mereka sudah mulai marah-marah kepada Musa. Dia bilang begini, Musa, kasih kami air. Akhirnya Musa ini bingung ya, dan Musa pergi berdoa sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, tolong saya, berikan air kepada bangsa Israel. Nanti mereka marah semua lalu lempar saya sampai mati. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Musa dan diberikan air kepada bangsa Israel. Sampai di situ apakah bangsa Israel sudah senang? Tidak ya, ternyata bangsa Israel mendapatkan cobaan lagi. Cobaan apa itu? Bangsa Israel merasa mereka sudah bahagia. Tetapi sekelompok orang gurun yang dikenal sebagai orang Amalek muncul di belakang mereka dan mulai menyerang orang-orang yang lemah dan sudah lanjut usia. Musa lalu memberitahu seorang pemimpin muda dan tangguh yang bernama Yosua untuk memilih beberapa prajurit untuk berperang melawan orang Amalek. Keesokan harinya, mereka pun berangkat melawan orang-orang Amalek itu. Musa memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di atas sebuah bukit dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Musa bersama Harun dan seorang pemimpin bernama Hur pergi ke sebuah bukit untuk menyerukan nama Tuhan dalam pertempuran itu. Musa pun lalu mengangkat kedua tangannya. Sementara tangan Musa terangkat ke atas, Yosua dan anak buahnya mulai memenangkan pertempuran itu. Tapi ketika Musa menjadi lelah, dia pun menurunkan tangannya dan lihat apa yang terjadi. Musuh mulai menang. Ketika Musa kelelahan, Harun dan Hur lalu mendudukannya di atas batu besar dan membantunya mengangkat agar tangannya tetap terangkat ke atas. Mereka pun membantu Musa mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Yosua dan orang-orangnya berjuang dengan kemenangan sepanjang hari, yaitu ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas pada hari itu. Pertempuran pun dimenangkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menang. Tuhan menyuruh Musa menulis sesuatu di buku yang dapat dibaca Yosua dan orang-orang Israel yang akan mengingatnya mereka suatu hari bahwa Tuhan memenangkan mereka melawan orang Amalek.
Dan Musa pun membangun sebuah mezbah untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah orang Israel menang dari orang Amalek. Jadi bangsa Israel dikejar sama orang Amalek yang kuat, yang besar-besar, punya senjata yang banyak. Tetapi siapa yang menang? Yang menang adalah bangsa Israel karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ketika kita kesusahan, ketika kita ketakutan, ketika kita lapar atau haus, kita harus selalu ingat sama Tuhan. Ketika mau tidur malam-malam biasa takut sendiri, harus ingat selalu berdoa supaya Tuhan menjaga. Kalau mau makan juga harus selalu bersyukur dengan cara berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo Alkitabnya semua dibuka, kita baca Alkitab. Pembacaannya dari Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat semua? Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Kakak baca, yang di rumah ikut ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolom langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Tuang masukkan, Tuang masukkan, Tuang masukkan, masukkanlah kau aku. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kalau ada kerinduan adik-adik yang mau didoakan, disebut saja di dalam hati karena Tuhan pasti mendengar. Nah, ayo lipat tangannya semua. Bagaimana lipat tangan? Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai sepanjang ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah membawa persembahan. Tuhan Yesus berkati itu semua. Saat ini kami berdoa buat mama, papa, oma, opa, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat kami semua yang ikut ibadah saat ini. Berikan kesehatan, berkati kami dalam masa pertumbuhan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan para menterinya. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Pendeta sekeluarga, para majelis, guru-guru sekolah minggu. Ampunkanlah buat setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Kau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami coba berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir agar kami semua bisa bertemu kembali dan beribadah lagi bersama-sama ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.